Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Pada video ini akan lebih menjelaskan mengenai lembaga keuangan non-bank atau lembaga non-depository, yaitu terdiri dari asuransi, dana pensiun, dan pegadaian. Kita masuk di kegiatan belajar yang pertama, yaitu tentang asuransi. Menurut KBBI, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran atau pihak insurance atau tertanggung itu membayar iuran atau premi kepada pihak lain yang berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai perjanjian yang dibuat. Jadi pihak insurance atau tertanggung itu membayar premi kepada pihak insurance atau pihak asuransi, yang kemudian pihak asuransi itu nanti akan memberikan klaim jaminan asuransi kepada pihak tertanggung atau yang membayar premi tadi atas objek asuransinya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha berasuransian, bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Jadi tertanggung di sini adalah pihak yang membayar untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan asuransi di Indonesia. Asuransi itu mulai dikenalkan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, di mana berkembangnya usaha di Belanda di bidang perkebunan dan perdagangan menjadi latar belakang diperlukannya usaha asuransi yang tentunya akan meminimalkan risiko terkait dengan usaha-usaha mereka yang ada di Indonesia. Perusahaan asuransi kerugian nasional yang pertama itu berdiri tahun 1950, yaitu Maskapai Asuransi Indonesia. Kemudian berkembang dengan begitu pesat hingga sampai 157 unit itu di tahun 2005. Kemudian sampai tahun 2010 datanya itu ada 142, sempat mengalami penurunan karena mungkin terjadi beberapa merger perusahaan-perusahaan asuransi. Namun asetnya terus meningkat dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Jadi aset yang dimiliki oleh perusahaan asuransi itu terus meningkat sampai ke 399.600 miliar. Nah, apa sih sebenarnya yang ditanggung oleh pihak asuransi atau insurance atas premi atau iuran yang dibayarkan oleh konsumennya? Yaitu ada beberapa resiko. Resiko di sini artinya adalah ketidakpastian. Jadi ketidakpastian adalah kemungkinan terjadinya kerugian, di mana ketidakpastian itu dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada resiko murni atau pure risk, di mana resiko murni berarti bahwa hanya ada peluang untuk mengalami kerugian. Kemudian ada resiko spekulatif, di mana resiko spekulatif merupakan resiko yang berarti ada dua kemungkinan yang dihadapi, yaitu kemungkinan mengalami kerugian dan peluang memperoleh keuntungan. Kemudian ada resiko individu atau individu risk, di mana resiko ini timbul karena kegiatan sehari-hari. Bisa resiko pribadi, di mana resiko pribadi di sini misalnya karena kehilangan pekerjaan, karena sakit kronis, karena cacat fisik, atau risiko harta. Risiko harta contohnya karena kerugian langsung, misalnya karena kehilangan atau rusaknya harta yang dimiliki, atau mungkin karena kerugian tidak langsung, misalkan karena terbakar pada saat menempati suatu rumah. Atau resiko tanggungan gugat, di mana resiko ini timbul sebagai suatu tanggung jawab karena menyebabkan kerugian atau sakit pada pihak lain. Misalkan ada pohon di halaman suatu rumah yang tumbang dan menimpa kendaraan milik orang lain. Nah, resiko tanggungan gugat ini
itu menjadi resiko pemilik rumah yang memiliki pohon tersebut yang harus menanggung kerusakan dari kendaraan tersebut. Dimana kalau pohon tersebut sudah diasuransikan, maka akan menjadi bisa meminta klaim kepada pihak asuransi. Terkait tadi 3 jenis resiko tersebut, biasanya seseorang atau masyarakat itu berusaha untuk mengatasinya dengan cara menghindari resikonya. Jadi berusaha untuk bertindak tidak menimbulkan resiko yang ada, kemudian mengurangi resiko dengan cara menyiapkan mungkin alat-alat yang bisa untuk mengatasinya, menahan resiko. Jadi dengan cara tidak melakukan hal-hal apapun yang menimbulkan resiko, kemudian membagi resiko, itu mungkin bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain, misalnya melakukan usaha apa, itu melakukan kerjasama dengan pihak lain supaya resiko ditanggung bersama-sama, atau mentransfer resiko yang dikenal dengan tadi mendaftarkannya ke asuransi. Nah, pihak asuransi itu dapat menerima bahwa hal tersebut atau kerugian-kerugian tersebut itu bisa didaftarkan di asuransi dengan catatan atau ciri-ciri. Yang pertama adalah resiko itu dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, jumlahnya secara finansial memadai, bersifat murni, jadi bukan diada-ada. Yang keempat, kerugian yang muncul bukan hal yang telah direncanakan sebelumnya tetapi merupakan kebetulan. Yang kelima, tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keenam, premi asuransi yang dikenakan cukup wajar. Yang ketujuh, pihak yang mengasuransikan harus memiliki insurable interest. Nah, insurable interest itu apa? Kita masuk ke prinsip-prinsip dasar asuransi. Insurable interest adalah hak yang mempertanggungan resiko yang terkait dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan. Jadi memang itu benar-benar milik pihak yang mengasuransikan. Bisa berupa harta, benda, kejadian, hak, kewajiban, dan lain-lainnya yang sah secara hukum. Itu insurable interest. Kemudian syarat yang kedua yaitu utmost good faith, yang artinya di sini memang dilakukan suatu kontrak atau perjanjian dengan itikat baik antara penanggung dengan tertanggung, di mana semuanya dilakukan dengan informasi dan fakta yang benar. Kemudian yang ketiga adalah indemnity, artinya mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian, seperti pada posisi sebelumnya terjadi kerugian. Yang keempat, proximate cause, yang artinya adalah suatu sebab akibat mengakibatkan peristiwa berantai tanpa intervensi kekuatan lain. Jadi misalnya sebuah rumah terbakar, karena memang kelalaian gitu, bukan karena sengaja dibakar. Atau misal karena rusaknya rumah karena gempa bumi. Jadi peristiwa ini merupakan peristiwa yang murni terjadi tanpa intervensi orang lain. Kemudian yang kelima adalah subrogation dan contribution. Subrogation adalah hak perusahaan asuransi untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada pemegang asuransi. Misalnya, mobil pemegang asuransi itu terbakar, maka perusahaan asuransi akan menelusuri terbakar itu karena apa. Bila memang ternyata ada pihak lain yang menyebabkan mobil itu terbakar, maka pihak asuransi bisa menuntut pihak tersebut. Kemudian contribution adalah hak perusahaan asuransi untuk mengajak perusahaan asuransi lain ikut membayar kerugian pemegang asuransi. Jadi misalnya tadi mobilnya kan sudah diasuransikan oleh asuransi X, kemudian ternyata itu terjadi di jalan. Nah, di jalan kan ada asuransi Jiwasraya. Nah, di situ akan bekerja sama antara pihak asuransi yang terkait mobil dengan asuransi di jalan, seperti itu. Adapun manfaat dan tujuan asuransi, yang pertama adalah memberikan rasa aman, yang kedua adalah pembagian biaya dan manfaat, yang ketiga adalah polis asuransi dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan yang lain. Jadi polis asuransi yang sudah terkumpul itu bisa menjadi jaminan kita meminjam ke bank lain. Contohnya misalnya asuransi prudensial, itu kan sebulannya setiap orang minimal itu 500 dikalikan 12 itu sudah terkumpul berapa. Sudah dilakukan berapa tahun, itu bisa dijadikan jaminan untuk pinjam ke lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan, karena memang ada beberapa asuransi yang bisa diklaimkan ketika kita kurun waktu tertentu atau pada saat kita meninggal dan lain-lainnya. Ada yang memang tidak ada pengembalian, itu juga ada. Kemudian yang kelima adalah alat
penyebaran resiko atau pembagian resiko. Yang keenam, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Tadi usaha apa diasuransikan? Ketika terjadi sesuatu, maka pihak asuransi dapat memberikan bantuan untuk mengembalikan usaha tersebut seperti semula. Nah, selanjutnya tentang jenis-jenis usaha asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian di Indonesia, bahwa asuransi itu dibedakan menjadi dua, yaitu usaha asuransi itu sendiri dan usaha penunjang usaha asuransi. Usaha asuransi tadi kan menghimpun jasa keuangan, yaitu berupa dana masyarakat yang terkumpul melalui premi asuransi dan memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang memakai jasa asuransi karena kemungkinan timbulnya resiko atau kerugian-kerugian di waktu masa yang akan datang. Sedangkan usaha penunjang usaha asuransi itu contohnya adalah misalnya jasa keperantaraan, jasa penilaian kerugian, jasa aktuaria atau jasa perhitungan tentang kemungkinan umur harta dan lain-lainnya. Selanjutnya masuk ke usaha asuransi, itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah usaha asuransi kerugian. Jadi usaha ini memberikan jasa-jasa dalam menanggung resiko atau kerugian, kehilangan manfaat, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kemudian ada usaha asuransi jiwa, di mana di sini memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya yaitu usaha perasuransian atau usaha reasuransi. Di sini memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Jadi sudah kita mendaftarkan asuransi kita ke pihak X, kemudian pihak X mendaftarkan lagi asuransinya kepada pihak Y. Jadi asuransi yang diasuransikan lagi. Selanjutnya usaha penunjang dari usaha asuransi. Yang pertama adalah usaha pialang asuransi, yaitu usaha dalam jasa keperantaraan atau penutupan asuransi atau penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi. Usaha pialang reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan juga, tetapi ini sebagai penempatan reasuransi atau penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi. Jadi bukan yang asuransi murni, tapi reasuransi yang sudah diasuransikan. Kemudian usaha penilaian kerugian asuransi, yaitu usaha memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Kemudian usaha konsultan aktuaria, yaitu memberikan jasa konsultasi aktuaria. Kemudian ada usaha agen asuransi, yaitu usaha dalam bidang pemasaran jasa asuransi. Selanjutnya kita mengenal adanya polis asuransi dan premi asuransi. Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian asuransi tertentu, di mana di sini nanti ada nomor polis, nama alamat, uraian resiko, jumlah pertanggungan, jangka waktu pertanggungan, besaran premi, biaya materai, resiko-resiko yang dijaminkan. Itu rincian dalam polis asuransi atau perjanjian asuransi. Kemudian ada premi asuransi. Premi asuransi adalah kewajiban pemegang asuransi kepada perusahaan asuransi yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara berkala, di mana jumlah premi tertanggung dan faktor-faktor menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Jadi di sini adalah setoran dari masyarakat atau nasabah dari konsumen yang menggunakan jasa asuransi kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi setelah mendapatkan dana berupa premi-premi dari setoran masyarakat, kemudian akan dikumpulkan, sebagian akan dibiarkan dalam bentuk cash supaya ketika memang ada yang mengklaim atas asuransi polis asuransinya, dia dapat membayarnya. Ada juga sebagian yang digunakan untuk melakukan investasi. Jadi perusahaan asuransi akan menginvestasikan uang yang sudah terkumpul dari masyarakat dalam bentuk, kebanyakan sampai saat ini masih didominasi dengan diinvestasikan dalam bentuk saham, deposito, reksadana, surat utang negara. Jadi supaya dia dapat membayar operasional di perusahaan asuransinya dan dapat memberikan pembayaran klaim atas premi, maka uang yang sudah terkumpul itu diputar kembali. Nah, pada saat kondisi pandemi saat ini memang beberapa perusahaan asuransi
mengalami beberapa permasalahan ya, karena disebabkan nasabah yang tidak meningkat. Selain itu juga nasabah yang tadinya lancar pembayarannya menjadi tidak lancar karena penyebabnya masalah perekonomian di masa pandemi. Namun dengan kondisi tersebut dilihat ya dari beberapa media sosial, beberapa lembaga asuransi tetap optimis walaupun dalam kondisi pandemi tidak terpengaruh. Bisa kita lihat fakta yang ada di lapangan, optimis tetapi kadang keadaan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Yang jelas sampai sekarang perusahaan-perusahaan asuransi masih bertahan ya meskipun bagaimanapun kondisinya karena memang pandemi itu sangat berpengaruh. Demikian penyampaian materi tentang asuransi, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.